Nah, memantaskan diri itu kan termasuk memantaskan integritas dia. Iya. Tapi di sisi lain, itu kan sifatnya personal, pribadi. Nah, tapi kalau ada yang mewadahi, insya Allah akan lebih. Dia mendapatkan pembinaan. Ketika ada kritik, dia bisa disampaikan dengan baik. Ya, terayomi gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena di kesempatan ini Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk berupaya menjalani hidup dan kehidupan ini, sehingga yang harus kita jalankan utamanya adalah selalu bersyukur. Bersyukur dan bersyukur hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gimana syukurnya? Tentunya berupaya menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kesempatan ini dengan sorban umat, seputar obrolan umat yang selalu disiarkan oleh Radio Jakarta Islamic Center di lantai dasar Pusat Bisnis Jakarta Islamic Center, hadir kembali ke mitra JC sekalian, yang tentunya semoga dalam keadaan penuh keberkahan, dengan sehat, jiwa, raga, dan apalagi sehat keimanannya. Alhamdulillah, setelah kita bersyukur pun kita harus selalu berselawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan tentunya kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, serta para pengikutnya yang senantiasa konsisten, istiqomah dengan mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hingga akhir kehidupannya. Baik, mitra JC sekalian, dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, sorban umat seputar obrolan umat kali ini kita akan mengobrolkan sesuatu yang berkaitan dengan jati diri kita sebagai seorang Muslim, mukmin, dan orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kaitan dengan integritas kita, keberadaan kita, kepribadian kita. Karena jangan sampai kita seorang Muslim apalagi sudah memiliki kapasitas yang menjadikan tokoh di lingkungan, yang tanda petik sudah dipanggil sebagai seorang ulama, Ustadz, bahkan lebih daripada itu ustadz, guru. Namun ternyata itu malah tidak sesuai dengan realisasi apa yang menjadi ketokohannya dengan amalannya. Nah, maka hal ini kita bincangkan, kita obrolkan, tentunya harus penuh manfaat buat kita semua. Karena Islam mengajarkan kepada kita dalam Quranul Karim bahwa setiap amalan kita, sebesar apapun atau sekecil apapun, itu bernilai di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mari kita jadikan nilainya adalah positif atau pahala. Jangan sampai sebaliknya. Maka itu harus kita pikirkan, kita perhatikan, sehingga kita tidak mudah berkata, berujar, beramal, bertindak yang itu tanpa didasari dengan pikiran, semuanya dengan keimanan. Karena kita semua akan mempertanggungjawabkan kehidupan kita. Baik, alhamdulillah di kesempatan ini kita bersama salah satu narasumber sorban umat, yaitu Al-Mukarram Ustadz Jawaruddin S.Sos. Ya. Nah, kita sapa dulu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya? Alhamdulillah. Sepertinya ini sudah mau akhir tahun pelajaran sekolah nih untuk anak-anak pelajar nih. Iya, biasalah. Lagi persiapan menutup akhir semester dengan pembagian rapot. Nilai-nilai selama dia belajar sebelumnya. Iya, betul. Ya, baik. Mitra JC sekalian, kita persilakan narasumber kita untuk memperkenalkan dan menyapa mitra JC sekalian, dan sekaligus langsung menyampaikan materi yang akan kita bahas kesempatan ini. Insyaallah. Tafadhal. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah.
Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Baik. Alhamdulillah, tentu sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa atas segala limpahan karunia dan nikmatnya di kesempatan pagi hari menjelang siang di hari Sayyidul Ayyam ini kembali kita bisa menyapa para pemirsa sorban umat ya, di mana saja berada. Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat walafiat, dalam lindungan, dalam limpahan karunia dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin. Tentu selawat dan salam senantiasa mengiringi rasa syukur kita atas diutusnya Rasulullah Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga al-Islam yang kita yakini hari ini sampai kepada kita dan menjadi keyakinan kita insyaallah hingga akhir hayat kita masing-masing. Mudah-mudahan dengan keistiqomahan terhadap nilai-nilai yang telah diajarkan oleh Rasulullah dengan sunnah-sunnahnya, maka kemudian kita tergolong umatnya yang kelak mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin. Pemirsa sorban umat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, luar biasa tema kita pagi ini terkait dengan sesuatu yang secara lisan itu ringan diucapkan ya, tetapi sesungguhnya berat dalam tindakan, berat dalam perbuatan, berat dalam realita, yaitu tentang integritas. Ya, baik. Sebagai mukmin yang benar atau sebagai muslim yang yang kafah, yang sempurna, tentu hal ini menjadi sesuatu yang penting, karena ini akan menjadi tolak ukur untuk menilai seberapa benar keyakinan yang kita yakini, ya, seberapa benar keimanan yang kita miliki, ya. Baik. Berbicara tentang integritas mukmin, tentu ini sesuatu yang tidak bisa dipisahkan dari keimanan itu sendiri. Ya, baik, karena integritas itu sesungguhnya aplikasi dari iman. Nah, kalau secara umum kita memahami bahwa integritas itu adalah keselarasan. Keselarasan atau konsistensi antara keyakinan, ya, antara keyakinan kemudian perbuatan, ya, termasuk perkataan dan lain sebagainya, bahkan pikiran. Ini bagian-bagian dari integritas, ya. Jadi integritas itu keselarasan antara tadi keyakinan, tampilan, perbuatan dan seterusnya. Nah, ini kan sesungguhnya menggambarkan tentang realitas iman yang sebenarnya. Sebagaimana para ulama menyatakan bahwa iman itu harus memenuhi 3 unsur. Ada unsur keyakinan di dalamnya, ada unsur perkataan, ya, ucapan, dan ada unsur perbuatan. Nah, ini ketiga-tiganya menjadi bagian yang tak terpisahkan. Seorang mukmin yang memiliki integritas, maka dia harus mampu menyatukan, menyelaraskan ketiga unsur-unsur keimanan tadi. Nah, karena itulah maka bicara tentang iman, pasti kita bicara tentang akhlak. Karena akhlak itu tumbuh berkembang dari proses bangunan iman itu sendiri. Bicara tentang integritas, bicara tentang iman, bicara tentang iman atau bicara tentang akhlak, maka kita bicara tentang syariah. Ada aturan-aturan main yang sudah ditetapkan oleh din kita, oleh agama kita. Nah, jadi itu ya, secara umum begitu, bahwa integritas itu adalah bagaimana menyelaraskan antara keyakinan, kemudian ucapan dan perbuatan. Nah, pada posisi ini tentu tidak ada lain cara untuk membangun integritas itu, yang hari ini boleh jadi itu tanda kutip ya, terkadang jadi jadi problem ya, terutama yang tadi Ustaz sampaikan di kalangan para tokoh ya,
entah itu tokoh, katakanlah tokoh pemerintah atau pejabat, atau termasuk tokoh-tokoh yang dalam konteks tokoh-tokoh agama ya. Ini menjadi sesuatu yang sangat penting. Kenapa? Karena dia adalah public ya. Dia adalah public figure. Nah, public figure itu akan senantiasa menjadi sorotan. Apapun yang dilakukan akan menjadi sorotan. Maka harus ada keselarasan tadi. Bagaimana dia membangun integritasnya di tengah-tengah masyarakat, menyelaraskan antara apa yang disampaikan, bahkan apa yang diyakini, apa yang disampaikan dengan apa yang dilakukan. Nah, ini yang menjadi penting. Dan untuk mewujudkan ini, untuk menumbuhkan integritas itu, tidak ada lain kecuali yang pertama adalah bagaimana kita membenahi keyakinan kita. Menyempurnakan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua tentu harus ada pola, harus ada contoh ideal yang itu menjadi ukuran kita. Dalam hal ini tentu adalah hadirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena Rasul sebagaimana kita ketahui dia memiliki sifat-sifat dasar. Hatta sebelum dia diangkat menjadi Rasul. Sifat sidik, amanah, tablik, fatona. Ini kan menjadi nilai-nilai yang sudah tumbuh berkembang pada diri Rasulullah ketika itu. Hatta dia belum diangkat menjadi Rasul. Artinya sebenarnya membangun integritas dalam artian nyata, misalnya sifat jujur, tadi sifat amanah, disiplin, bertanggung jawab. Sesungguhnya itu bagian dari naluri-naluri kemanusiaan. Fitrah manusia seperti itu. Nah, fitrahnya. Tinggal tadi bagaimana kemudian menjaga konsistensinya. Ya tadi, konsistensi tentu di dalam praktek kehidupan sehari-hari. Nah, ini yang menjadi penting bagi kita ya, karena Allah Subhanahu wa taala jauh sebelumnya telah mengingatkan ya, kaburu maktan indallahi antakulu ma la taf'alun. Jangan ngomong, jangan berkata, jangan berucap ya sesuatu yang justru berbalik, sesuatu yang tidak dilakukan ya, tidak selaras antara ucapan, tidak selaras antara keyakinan, ucapan dan perbuatan. Nah, saya kira itu inti daripada integritas yang harusnya menjadi bagian yang tak terpisahkan dari bangunan seorang atau pribadi mukmin yang benar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu mungkin sebagai pengantar ya, terkait dengan apa yang kita menjadi tema obrolan kita pagi ini. Luar biasa. Ya. Betul. Alhamdulillah. Jadi sebagai seorang mukmin integritasnya bagaimana dia harus menyelaraskan atau selaras antara keyakinan, lisan dan amalnya. Betul. Dan tadi Ustadz sudah sampaikan dalil kaitan dengan orang yang bisa ngomong tapi nggak mau ngerjain. Itu amat besar kebencian Allah kepada orang seperti itu. Ya. Nah, lantas bagaimana dengan adakah orang mukmin apakah tidak yang dia beramal bagus, berucap bagus, tapi ternyata hatinya bukan kepada, nggak selaras lah. Ya. Pergi pokoknya pakai baju gamis, rapi, sholatnya, ngomongnya bagus, tapi ternyata hatinya bukan Allah. Nah, ini bagaimana orang tersebut gini? Iya, baik. Ya, jadi kalau kembali kepada nilai-nilai integritas, tentu itu kan tidak berarti tidak mewakili dari nilai integritas. Ada sesuatu yang tidak selaras. Ya, tadi saya sampaikan bahwa idealnya itu terjadi keselarasan antara keyakinan, ya, kemudian ucapan dan perbuatan. Nah, pertanyaan adakah kemudian katakanlah misalnya seorang muslim atau seorang mukmin tidak selaras atau tidak antara keyakinannya dengan perbuatannya tidak selaras? Oh, banyak, terlalu banyak untuk disebutkan. Makanya yang justru diwanti-wanti oleh Rasulullah itu adalah sifat munafik. Itu kan bagian dari sifat munafik.
Ya, antara keyakinan, antara ucapan, perbuatan nggak selaras, nggak nyambung gitu. Ya, itu kan bagian dari tipikal atau ciri-ciri munafik. Justru itu yang harus kita hindari. Kira gitu, Ustaz. Iya. Berarti mengawali diri kita sebagai seorang mukmin, maka terutama keyakinan itu ya, Betul. di hati itu. Ya. Maka wajarlah banyak beberapa kitab menjelaskan salah satu awal dalam kitabnya itu dituliskan hadis Nabi yang berkaitan dengan niat. Betul. Ya. Iya. Innamal a'malu binniyat. Kan betul. itu keyakinan gitu ya. Baru dibuktikan dengan aplikasinya. Betul. Nah, bagaimana menjaga itu? Karena kan tadi Ustadz sampaikan banyak nih. Bagaimana menjaga agar hati ini tetap sesuai dengan apa yang diniatkan, selaras. Ya. Karena bisa jadi dalam perjalanannya udah niat, udah ini. Ternyata ada sesuatu yang membuat dia bergeser. Nah, gimana itu? Ya, tentu berbicara tentang integritas tadi saya sampaikan di awal, berarti kita bicara tentang kualitas keimanan. Ya, dan bicara tentang keimanan, bicara tentang keyakinan. Ingat bahwa Imam Al-Ghazali pernah menyatakan iman itu memiliki dua sifat ya, yazid wa yanqus. Ya, dia bisa naik dan juga bisa turun. Nah, bicara tentang integritas kan sesungguhnya kita bicara tentang konsistensi. Bagaimana biar supaya keimanan kita, integritas kita itu bisa tetap konsisten, ya, tetap stabil, maka tentu bicara tentang pembinaan keimanan. Ya. Nah, bicara tentang pembinaan keimanan tentu berkaitan dengan upaya kita mendalami nilai-nilai agama. Tidak ada cara lain ya untuk menjaga stabilitas keyakinan kita, keimanan kita, maka asupannya harus terus-menerus. Ya. Dilaksanakan atau harus dikerjakan secara konsisten. Hadir ke majelis, ya, mengikuti kajian-kajian, kemudian memperluas wawasan, banyak membaca dan seterusnya, mengaktifkan ibadah-ibadah yang bukan hanya ibadah dalam artian ibadah yang wajib, tapi juga bagaimana nafilahnya juga dijaga. Itu bagian-bagian yang akan menumbuh kembangkan tadi nilai-nilai integritas. Ketika itu semua terjaga, insya Allah akan stabil. Nah, memang kalau bicara lebih jauh tentang hambatan, kendala, pastilah itu akan kita temukan. Ya, pasti akan kita temukan. Karena seorang mukmin yang berintegritas itu pastinya akan mendapatkan ujian. Ya, itu sudah satu paket. Ya, sudah satu paket bagi seorang mukmin. Ya, bahwa dia akan senantiasa mendapatkan ujian demi ujian. Saya kira gitu. Ya. Nah, tadi Ustadz sampaikan kita harus melalui proses tahap pembinaan. Nah, saat bicara pembinaan itu mulainya dari sejak kapan tuh? Iya. Apa memang sejak anak-anak atau sejak sudah gimana gitu? Baik. Ya. Sejak untuk pembinaan itu sejak dari kapan kita mulainya? Oke. Iya. Kalau bicara, itu kan bicara proses ya. Proses membangun keimanan, proses membangun integritas. Ya. Pertama tadi saya sampaikan, ya, jadi integritas itu bukan sesuatu yang dibentuk, tapi ditumbuhkan. Sama dengan iman, dia bukan dibentuk, tapi ditumbuhkan. Karena sesungguhnya setiap manusia, setiap kita, setiap makhluk udah punya potensi, namanya nilai fitrah. Nah, fitrahnya yang ditumbuhkan, bukan dibentuk. Ya. Nah, dalam proses menumbuhkan, tentu ibarat seperti pohon ya, tentu benihnya harus baik. Ya. Nah, bukan cuma benihnya, tapi juga harus dirawat, dijaga, disirami dan seterusnya sehingga dia bertumbuh, lingkungan dan seterusnya. Ya. Jadi itu yang harus dilakukan. Nah, dari mana memulainya? Kapan dimulainya? Yang namanya menumbuhkan itu kan berkaitan dengan kebiasaan. Ya. Maka menumbuhkan kebiasaan itu harus dimulai sejak awal.
Sejak awal sudah harus dimulai. Jadi sehingga dia terbiasa. Ya, sehingga dia terbiasa. Nah, kita kelirunya kadang-kadang para orang tua ini, ya, terutama dialog-dialog yang terjadi antara suami dan istri, biasanya istri itu selalu sampaikan begini, sudahlah Pak atau Abi, nggak usah terlalu dipaksa anak-anak mah, namanya belum masih anak-anak, biarin aja. Nanti juga dia akan menemukan sendiri, nanti juga dia akan sadar sendiri kalau sudah paham. Nah, ini yang keliru sebenarnya. Keliru. Karena tadi membangun kebiasaan itu harus dimulai sejak dini. Ya. Kenapa anak-anak kita sulit untuk bangunkan ketika misalnya dia harus sholat subuh? Karena tidak dibiasakan. Ya, tidak dibiasakan bangun pagi-pagi, tidak dibiasakan untuk dia disiplin, jujur dan sebagainya. Ya, tidak dibiasakan untuk menjaga akhlaknya yang baik. Ya, saya ingat saat gini, di orang tua kami dulu, ya, mungkin juga sama dengan orang tua yang lain, itu bagaimana dia menanamkan misalnya sikap sopan misalnya, ya. Maka biasanya kalau kita disuruh ke rumah tetangga misalnya nganter apa gitu, ngasih apa, itu selalu diajarkan jangan lupa beri salam, ketok pintu, kalau udah dipersilakan masuk jangan duduk sebelum dipersilakan. Ini kan nilai-nilai yang harus ditanamkan sejak dini, ya, sejak awal. Ya, hatta kemudian dia menangkap itu, kemudian terjadi langsung dilakukan, itu soal proses. Ya, namanya menumbuhkan itu kan tadi saya sampaikan seperti benih, seperti pohon, dia akan berproses. Ya, tapi nanti ketika itu sudah kuat, ya sudah baik, insya Allah kedepannya akan lebih mudah. Ya, saya kira gitu, Ustaz. Makanya aneh kadang-kadang para pengurus masjid terutama, ya, ini berkaitan dengan tadi, ya, pola menumbuhkan kesadaran anak untuk misalnya punya integritas ibadah yang baik misalnya. Itu kan anak-anak seringkali jadi problematik ketika dia ada di masjid. Ya, ini nih anak diusir lah, apalah, nggak dianggap mengganggu lah, ya. Padahal itu bagian yang justru akan membentuk kepribadiannya, membentuk integritasnya, ya, gitu. Jadi ini memang perlu dipikirkan sebenarnya, ya, pola penanganannya. Jadi harus ada solusi yang baik lah. Jangan sampai anak justru dijauhkan dari komunitasnya, dari tempat ibadahnya dan seterusnya. Begitu, Ustaz. Iya. Tapi apakah tidak sudah terkondisikan dengan pendidikan yang ada di negeri kita ini, dari SD, ya, kan di situ dari 6 atau 7 tahun mereka sudah digembleng tuh, udah belajar. Di situ 6 tahun, paling nggak 13 tahun masuk SMP, masuk masa balik. Ya. Artinya kan di situ apakah kurang, ataukah memang berawal dari di rumah, atau ada problem dalam pendidikan? Ya, ini baik, ya. Ini kalau sudah bicara pendidikan, sebenarnya bisa panjang kali lebar ini urusannya, ya. Jadi tentu yang pertama memang jujur harus kita katakan bahwa pendidikan kita terutama hari ini, ya, saya di dunia pendidikan mengerti betul tentang bagaimana proses itu berjalan. Itu sebenarnya yang paling disoroti oleh teman-teman guru tadi, nilai integritas. Hari ini susah untuk kita bangun nilai-nilai itu, nilai kejujuran, ya, nilai amanah, tanggung jawab, ya. Kenapa? Karena kita dihadapkan kepada situasi situasi yang memungkinkan guru dalam tanda kutip itu dia bisa terjebak
ke dalam isu-isu bullying, isu-isu HAM dan seterusnya. Ya. Sehingga ini yang menjadi kendala. Ya, karena bicara tentang pendidikan itu kan bicara proses. Iya. Bagaimana mungkin seorang guru mampu menumbuhkan nilai kejujuran, nilai integritas misalnya kepada siswanya, kalau kemudian itu ada sekat, ada penghalang. Ya, ketika guru harus menghukum anak karena dia tidak disiplin, tidak jujur dan sebagainya, kita dihadapkan dengan kondisi yang ada hari ini. Jangankan kita menghukum dalam bentuk fisik, dalam bentuk visual saja sudah jadi masalah. Iya. Jadi kalau ada anak kemudian tersinggung dengan perkataan seorang guru misalnya, dia bisa melapor. Difasilitasi. Iya, dan itu difasilitasi. Ini problem di lapangan yang muncul. Akhirnya tadi untuk menumbuhkan nilai-nilai tadi, nilai integritas kepada anak, kepada dalam proses pendidikan, itu jadi kendala kita hari ini. Ya, walaupun memang tidak semua lembaga pendidikan mengalami hal yang sama, tapi ini seolah udah menjadi tren umum hari ini. Nah, itu yang jadi problem ya. Jadi memang harus ada pembenahan. Pembangunan nilai karakter hari ini kan harusnya menjadi jualan utama, ya, karena proyeksi pendidikan ke depan itu sebenarnya pembangunan karakter, yang sekarang mulai tergerus, ya, oleh kemajuan teknologi, ya, itu yang sebenarnya harus ditumbuhkan, dibangun, ya, pembangunan karakter moral, ya, tadi karakter moral itu ada akhlak di dalamnya, karakter spiritual, karakter sosial, dan ini satu kesatuan tadi harus terintegral gitu ya, harus terintegral, harus dibangun bersama-sama. Tidak mungkin kita bisa membangun nilai karakter moral misalnya, sementara karakter spiritualnya dihilangkan, ya, akhirnya dia nggak punya landasan, ya, nggak punya landasan. Sehingga bangunannya tidak kokoh, tidak kuat. Saya kira begitu. Ya, mitra didik sekalian, ya, kita sudah bisa menerawang gambaran yang tadi guru kita sampaikan, Ustadz Jawaruddin, bahwa pembinaan integritas itu sejak usia dini. Iya. Artinya memang ini menjadi tanggung jawab utama para orang tua. Betul. Terutama, ya, yang harus memiliki nilai-nilai yang menjadi contoh buat anak-anaknya. Ya, maka wajarlah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah menyampaikan, ajari anakmu umur 7 tahun untuk sholat, ya, diajak ke masjid, ya. Makanya cucunya Hasan Hussein waktu kecil juga begitu kan sejarahnya, Ustaz, ya. Nah, saya tertarik tadi dengan kaitan dengan di masjid nih. Iya, gimana? Hampir lah ya. Nah, harusnya solusi solusi praktisnya yang bisa kan macam-macam, Ustaz. Ada masjid yang dia disiapin tempat khusus anak-anak, sehingga tidak terganggu dengan dia bebas dengan keributannya, begitu. Akhirnya juga nggak terkontrol juga. Ya, karena dia punya fasilitas tempat. Ada juga yang mau begitu, nggak ada tempatnya, nggak ada sarananya. Akhirnya dikasih petugasnya juga, aduh, ya. Nah, bagaimana menyikapi begini biar anak-anak juga ke masjid dan juga dia merasa diayomi, ya. Justru kalau melihat di berbagai negara tertentu, imamnya justru bercanda-canda dengan si anak-anak itu. Masya Allah. Ya. Iya. Jadi benar-benar anak tuh ke masjid menjadi sesuatu yang aman, nyaman dan menyenangkan. Betul. Ya. Bukan jadi sesuatu habis sholat terus diusir, sedih lihatnya. Nah, gimana? Iya. Waduh, ini sebenarnya harus ada tema baru. Oh, tema baru ya? Tema baru tentang masjid ya. Iya. Nah, tapi beginilah, bahwa memang ini sesuatu yang mesti kita bincangkan, mesti kita bicarakan, sehingga ada solusi yang baik lah bagi tumbuh dan berkembangnya kepribadian anak-anak kita ya. Karena bagaimanapun juga itu tetap menjadi tanggung jawab kita semua. Nah, sebenarnya kalau bicara tentang pola pengamanan, ya, tentu ini bicara SDM, ya.
bicara SDM ya, seringkali kita temukan pengurus, mohon maaf, pengurus-pengurus masjid yang ada itu, mereka kan rata-rata orang-orang yang sudah sepuh, yang tanda kutip ya ya levelnya level setengah abad ke atas lah, udah posisi-posisi aman, nggak ada aktivitas, akhirnya diminta jadi pengurus. Nah, itu yang kerap kali terjadi, yang banyak kita temukan, terutama di mungkin daerah-daerah pinggir lah ya. Iya. Kalau mungkin di pusat-pusat mungkin tertata dengan baik. Nah, itu pertama bicara SDM. Harus ada upaya, harus ada media pelatihan bagi para pengurus masjid. Ya, ada manajemen masjid yang baik seperti apa. Nah, itu tuh harus dilakukan itu dalam rangka peningkatan SDM. Nah, nanti di dalamnya akan terurai dengan sendirinya ketika bicara tentang kalau sudah ada upaya untuk peningkatan kualitas tadi dari pengurus-pengurus yang ada. Nah, kalau hal-hal yang sederhana yang banyak kita temukan, memang ada beberapa pola tadi, seperti misalnya mengkhususkan tempatnya, ya, memberi garis jelas di mana anak, di mana anak-anak, di mana orang tua, ya. Tapi lagi-lagi itu juga tidak menyelesaikan masalah, karena akhirnya seolah-olah dalam tanda kutip mereka cuma sekedar bermain-main, tidak tumbuh sebuah kepribadian di mana dia dibentuk ya, atau ditumbuhkan rasa penghargaan atau penghormatan kepada Tuhannya. Kadang-kadang kita orang tua, jangan diributi masjid, ini rumah Allah. Kan gitu kan? Nggak boleh ngobrol sembarangan, dan seterusnya. Itu kan problem-problematik yang muncul ya. Jadi itu. Di sisi lain ada juga memang pola penanganannya. Tapi yang terpenting sebenarnya kalau saya pribadi itu bagaimana kemudian orang tua tidak lepas tanggung jawab. Artinya polanya pola pendampingan. Ya, pastikan orang tua atau kita yang membawa anak kita ke masjid, kita kawal. Ya, kalau semua memiliki pandangan yang sama, bagaimana dia membimbing, mengarahkan anaknya, ya, mendampingi ketika di masjid, ya, dia misalnya berada pada safnya, tapi tetap dalam penjagaan, insya Allah akan aman. Ya, insya Allah akan aman. Masalahnya banyak orang tua ya yang hanya menyuruh anaknya ke masjid, kemudian tidak didampingi. Ya, akhirnya anak bebas semau-maunya di masjid. Nah, ngurus masjid ini anak siapa itu? Ya, jadi ini yang perlu kerjasama lah, perlu kerjasama. Ya, bagaimana orang tua punya tanggung jawab, bagaimanapun juga ya, tadi membimbing, mengarahkan, mendampingi anak-anak yang ketika ada di masjid, mengajarkan tentang nilai-nilai kesopanan, mengajarkan tentang penghargaan terhadap rumah ibadah, ya, menumbuhkan sikap penghormatan atau sikap transenden antara dia dengan Tuhannya dan seterusnya. Saya kira itu. Ya. Mudah-mudahan ini menjadi bahan sesuatu yang akan menjadi solusi. Betul, insya Allah. Apalagi kaitan dengan kan kita dikawal dengan adanya Dewan Masjid. Nah, oke, ya betul. Mungkin para pengurus Dewan Masjid bisa mengeluarkan aturan, mekanisme bagaimana biar anak juga diwadahi, karena dia juga adalah hamba Allah yang berhak untuk bisa beribadah walaupun dengan usianya bagaimana anak-anak. Ya. Sehingga ini menjadi acuan standarisasi untuk setiap masjid mengayomi, karena ini berkaitan dengan kaderisasi yang berintegritas tadi sebagai seorang muslim. Nah, bagaimana dengan kadang-kadang ada aja ini seorang dia tokoh, ulama, ustadz, ya, yang orang udah, wah dia udah ngomongnya udah nggak bener gitu, wah dia mah udah, gimana menyikapi begitu tuh? Karena yang tahu tuh di sekitarnya, di lingkungannya, ya.
Gimana untuk mengingatkannya? Karena kita juga kan punya adab Iya, 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 terhadap iya. guru kita, Iya, terhadap yang harus kita betul, ingatkan. Nah, betul. enaknya gimana tuh untuk biar tersampaikan dan yang menerima juga dengan Mm, 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 mm. legowo, oh Mm, memang mm, mm. harus begitu, saya ada kekeliruan, maka harus diluruskan. Gimana tuh, Iya, Ustaz? eh, iya, ini luar biasa ya. Iya. Eh, Tadi memang di awal kan saya juga singgung bahwa bicara integritas kenapa penting, terutama bagi para tokoh ya, baik itu tokoh pemerintahan, para pejabat, tokoh agama, ya, itu tentu menjadi sesuatu yang tidak bisa dianggap sepele. Karena bagaimanapun juga mereka ini kan Figur. figur ya, Iya. public figure yang dan salah satu problematika besar kita hari ini kan orang banyak kehilangan figur. Siapa yang mau dijadikan figur? Begitu. Nah, sehingga ini menjadi sesuatu yang penting lah untuk dipahami. Nah, bicara tentang bagaimana dengan para tokoh yang sudah katakanlah misalnya terdapat atau ada tokoh-tokoh yang kemudian tidak menunjukkan nilai integritas dalam dirinya, Iya. padahal dia adalah seorang tokoh. Ya, tentu nah secara struktural ya, jadi kalau bicara tentang bagaimana mengingatkan, tentu ada beberapa sisi yang bisa dilakukan. Yang pertama mungkin secara personal, ya, secara personality ketika memang persuasif, ya, tetap ya dengan prinsip-prinsip bil hikmah tentu, ya. Jadi saling mengingatkan, tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Kira itu. Jadi pendekatan persuasif. Nah, yang kedua tentu tidak cukup dengan pendekatan persuasif, ya. Harus bisa ditingkatkan dengan pola tadi, dengan pola struktural atau pendekatan kelembagaan. Kita punya yang namanya DMI tadi ya. Kita punya yang namanya Majelis Ulama Indonesia, ya. Ada lembaga-lembaga yang sifatnya menaungi, ya. Sehingga ini juga dibutuhkan, ya, dibutuhkan. Tidak ada salahnya ketika misalnya didapati ada tokoh, katakanlah misalnya tokoh agama, ya, yang melakukan tindakan yang tidak menggambarkan integritas tadi, ya, dengan pendekatan kelembagaan saya kira insya Allah bisa dilakukan. Atau tadi sebelumnya memang harus ada wadah yang itu menaungi mereka, menaungi para tokoh-tokoh itu, ya, yang di dalamnya tentu ada kode etik dan seterusnya. Nah, ini akan bisa mengawal itu sebenarnya. Ya, jadi tidak sembarangan, ya. Ketika juga terjadi masalah itu tidak langsung publik yang menghukumi, ya. Nah, kalau itu bisa dijaga, dirawat, apalagi misalnya konsisten diikuti, insya Allah akan aman. Ya. Kasus heboh kemarin terhadap salah seorang katakan tokoh, ya, tokoh agama. Nah, itu kan sebenarnya kalau misalnya tadi kelembagaan yang ada yang menaungi itu bisa bertindak cepat, insya Allah tidak akan sampai seheboh sekarang, ya. Nah, ini kan karena maklum sekarang itu sudah zaman keterbukaan, di mana setiap orang bisa mengakses, ya. Nah, jadi itu yang menyebabkan sehingga orang tuh bebas sebebas-bebasnya melakukan apapun, ya, mengkritik, bahkan kasar dan sebagainya, sudah tidak terkontrol. Nah, justru itu akan merugikan sebenarnya. Satu, merugikan. Kalau bicara muslim, bagaimanapun juga dia mewakili seorang muslim. Ya, bicara tokoh apalagi dan seterusnya. Ini kan jadi akhirnya rugi semuanya. Ya, rugi semuanya. Tadi karena polanya. Ya, kalau cepat ditangani, ya, apalagi ada yang langsung membackup, menjelaskan secara umum dan seterusnya, saya kira nggak bakal seheboh-heboh sekarang ini.
Itu mungkin Ya, Ustaz, ya, ya. ya, ya. Jadi memang kita butuh. Betul, Ya. betul. Maka saya agak ya setuju dengan kalau misalnya MUI akan mengeluarkan ada surat izin apa? Mubalik misalnya, ya. Ini harus dilihat dalam apa nilai positifnya ya. Iya. Jangan nilai positifnya. Artinya mereka yang memang layak, ada kelayakan lah. Ada studi kelayakan untuk bisa tampil di tengah masyarakat. Tadi dari sisi integritas terutama yang akan dinilai. Ya. Ya walaupun sebenarnya secara pribadi harusnya juga bisa mengukur diri ya. Betul. Saya ini udah pantas belum? Iya. Gitu, memantaskan diri lah. Nah, memantaskan diri itu kan termasuk memantaskan integritas dia. Iya. Tapi di sisi lain, itu kan sifatnya personal, pribadi. Nah, tapi kalau ada yang mewadahi, insya Allah akan lebih. Dia mendapatkan pembinaan, ketika ada kritik dia bisa disampaikan dengan baik, ya, sehingga terayomi gitu. Ya, terlindungi ya, karena kita bukan hanya melindungi personalitinya, tapi juga melindungi tanda bukti besar, melindungi lagi nilai-nilai agama. Jangan sampai karena apa kecewa dengan tokohnya kemudian dikaitkan dengan keyakinannya. Ini yang fatal. Ya, jangan lupa loh bahwa warna Islam itu sangat ditentukan dari tampilan umatnya. Itu yang harus menjadi tanda tanya di garis besar ya, di garis bawahi. Saya kira begitu, Ustaz. Iya. Maka wajar lah Ustaz, ada seorang tokoh juga menyampaikan bahwa di luar sana tidak melihat Quran dan Sunnah hadis. Betul. Tidak melihat teks, tapi yang dilihat adalah bagaimana integritas pelaksanaan kehidupan kita sehari-hari. Sehingga harus menyadari bahwa kita ini adalah cerminan yang harus menyadari bahwa kita ini adalah sebagai seorang muslim mukmin. Iya. Gimana bertindak, berkata, ya. Itu semuanya menjadi ayat. Betul. Menjadi sesuatu yang nampak bahwa ini adalah kebenaran yang harus kita tampilkan. Iya. Betul, Ustaz. Jadi hal yang mendasar yang juga harus dipahami oleh seorang pribadi muslim ya, bahwa apapun yang dilakukannya sesungguhnya itu tidak hanya berkaitan dengan personalitinya. Ya, ketika Anda tampil sebagai pribadi yang baik di tengah masyarakat, maka akan tumbuh image yang baik pula terhadap apa yang kita yakini. Betul. Ya, saya ingat perkataannya Ustadz Felixio ya. Saya kalau melihat umat Islam, saya tidak akan memilih Islam. Umatnya, orang-orangnya. Umatnya, iya. Artinya apa yang bisa kita tangkap? Artinya dia memilih Islam itu bukan karena lihat tampilan umatnya. Karena kalau lihat tampilan umatnya, ya tadi terbelakang, kumuh, nggak disiplin, nggak tertib, ya. Itu kan gambaran ya dalam skup ini dalam skup regional ya. Ya tentu adalah yang kalau di skup dunia tentu akan berbeda. Tapi skup regional hari ini kita bisa lihat ya peran strategis di dalam pemerintahan, dalam keindonesiaan. Apa sih posisi kita sebagai umat Islam? Sebagai hatta kita sebagai umat terbesar hari ini. Ya. Tapi kita lihat faktanya, realitanya. Betul. Seperti apa kondisinya. Nah, jadi ini yang harus kita bangun, bahwa ketika Anda menjadi muslim yang baik, itu Anda sama dengan menyodorkan tentang warna Islam yang sesungguhnya. Tapi ketika Anda berbuat ya tidak memiliki nilai integritas, maka sama dengan Anda menyumbangkan nilai negatif kepada persepsi terhadap keyakinan yang kita yakini. Gitu Ustaz. Ya. Nah, jadi mitra JC sekalian, ya, bagi kita apakah tokoh, belum jadi tokoh, tetap harus kita sadari kita ini adalah menjadi cerminan sebagai baik kepribadian kita, apalagi identitas kemusliman kita, agama kita, saya Islam gitu. Ya, sehingga kita saat melangkah udah harus dipikirkan dulu gitu ya. Bener nggak ini? Salah nggak ini? Kalau bener, bismillah. Kalau salah, jangan. Gitu Ustaz ya. Iya. Nah,
tadi Ustadz sampaikan kaitan ini harus kita tingkatkan. Bagaimana meningkatkannya itu? Oh iya. Ya, jadi upaya, katakanlah kita bicara tentang upaya meningkatkan integritas, membangun integritas. Tentu ada beberapa tahapan-tahapan yang bisa dilakukan. Tahapan pertama tadi saya sampaikan bahwa tentu kita harus memperkokoh keyakinan kita, membangun keimanan kita dengan benar. Yang kedua, ya tentu mengikuti pola yang diajarkan oleh Rasulullah melalui sunnah-sunnahnya ya. Nah di sisi lain juga perlu dilakukan pembiasaan yang baik ya. Misalnya bagaimana menumbuhkan sifat mu'ahadah. Ya, sifat bahwa kita ada semacam kontrak dengan Rob kita, dengan Allah Subhanahu wa taala ketika kita diciptakan. Ada perjanjian bahwa kita ini makhluk dan dia adalah Al-Khaliq. Ya, dan semua yang kita lakukan akan dimintai pertanggungjawaban. Nah, ini juga harus diproses ya, diyakinkan oleh kita masing-masing. Kemudian membangun sikap mujahadah, ya, sungguh-sungguh, ya, sungguh-sungguh di dalam menuntut ilmu, sungguh-sungguh di dalam mengikuti kajian, sungguh-sungguh dalam segala apapun ya. Ya. Kemudian barulah nanti akan tumbuh sifat atau sikap muraqabah. Muraqabah itu kan berusaha melepaskan. Kalau sudah bisa melepaskan dalam artian hal-hal yang kira-kira akan mengganggu integritas. Ya, apa itu? Ya sederhananya dunia dan isinya lah. Harta, tahta, wanita, ya, apalagi kekayaan, pangkat, jabatan. Ini kan yang suka mengganggu integritas. Ya. Gitu. Kepentingan, itu semuanya tuh godaan integritas itu, ya. Ketika belum punya jabatan stabil, tapi ketika punya jabatan mulai akan ada banyak cobaan, godaan dan seterusnya. Kadang-kadang gini Ustaz. Karena dia akan menyesuaikan dengan posisi dia. Betul. Kadang-kadang kalau dipanggil sama bos siap, dipanggil pimpinan siap, tapi panggilan azan untuk sholat dia abaikan. Enggak sebagaimana siap bahkan harus lebih daripada itu. Dicuekan. Jadi itu harus disadari bahwa dalam membangun integritas itu nggak mudah. Makanya tadi saya sampaikan di awal, ini sesuatu yang ringan diucapkan tapi berat dalam perbuatan, dalam timbangan. Berat untuk konsisten itu, untuk konsisten istiqomah itu bukan hal yang mudah. Ya, bukan hal yang mudah. Nah, yang berikutnya itu harus ditumbuhkan sifat tadi sudah muraqabah, muqarrabah, mendekatkan. Kalau udah bisa melepaskan dunia dan ya dalam artian penghambaan terhadap dunia ya, hubud dunia yang berlebihan, ya sikap material hedonis sudah mulai bisa dikurangi, insya Allah dia akan mendekat, ya. Akan mendekat. Nah, kalau sudah mendekat, nanti akan tumbuh sikap ihsan. Merasa selalu diawasi. Dulu tuh beberapa tahun lalu ada istilah waskat ya, wawasan melekat. Pengawasan melekat. Iya. Dulu saya ingat itu tahun-tahun berapa itu ada istilah-istilah itu. Nah, kalau sekarang mah wawasan melekatnya kan CCTV ya. Tapi jangan lupa CCTV Allah itu jauh lebih hebat tentunya. Sisi kanan, kan? sisi kiri. Nah, karena sisi kanan, sisi kiri, atas bawah. Ya, itu ya. Hal-hal yang bisa kita lakukan dalam rangka meningkatkan atau menjaga stabilitas integritas yang kita miliki ya. Ya, jadi butuh latihan, butuh riyadhah, ya, butuh komunitas. Komunitas yang baik-baik ya tentunya. Ya, karena justru kenapa kita diperintahkan untuk berjamaah itu sehingga bisa saling mengoreksi, saling menjaga, saling memberikan masukan. Ya, saya kira itu. Ya. Sebenarnya untuk pelaksanaan itu kan berarti secara personal. Terus adakah pengawalannya sehingga biar nanti nggak benar,
kurang. Adakah Iya, yang iya. mengawal sebagaimana seorang anak dikawal sama orang tuanya? Iya. Nah, kalau udah remaja, apalagi udah nyerah seorang tua, adakah sistem yang akan mengawal, menjaga agar keimanannya, ente sholatnya tadi nggak bener, ente sholatnya Iya, harus iya. dibenerin, Oke. ente, nah gitu. Iya. Inilah sebenarnya ini inti dari kenapa kita harus berjamaah tadi saya sampaikan. Iya, iya, iya. Ya. Kenapa kita harus berada dalam sebuah komunitas? Ya. Tadi komunitas orang-orang soleh lah, Iya, katakan iya, seperti iya, itu. Ya, karena kita tidak mungkin karena Islam itu sesungguhnya bukan personality, bukan individual. Kalau lebih dalamnya itu ini kita bisa diperdebatkan ya. Ada istilah Islam kultural, ada Islam struktural. Kalau kultur itu lebih kepada personality, kebiasaan pribadinya dan seterusnya, itu Islam kultur. Islam itu ya Islam saya, tidak bisa dicampuri oleh orang lain. Ya, jadi lebih kepada pribadinya lah. Agamamu urusan pribadi. Nah itu tuh kan ya kultur. Yang muncul itu kultur sebenarnya, ya kebiasaan yang tumbuh dalam diri. Nah tapi kalau kita melihat dalam konteks sejarah misalnya ya, bagaimana Rasul membangun Islam itu sesungguhnya tidak bisa dipisahkan dari sistem, dari struktur. Ya, harus ada yang melindungi, mengayomi, bahkan mengesahkan. Ya, kan kalau ibadah itu prinsipnya harus ada perintah. Kalau nggak ada yang memerintahkan, ngarang namanya. Iya, harus ada yang memerintahkan, mensahkan ya. Iya. Ya. Jadi harus ada. Kenapa? Karena itu butuh pertanggungjawaban. Ya, maka itu harus dibangun dari situ. Bagaimana kita merasakan Islam ini sebagai sebuah sistem yang mengatur, mengontrol, mengendalikan, bahkan mempertanggungjawabkan. Nah, itu kalau sudah bicara itu berarti kita bicara tentang struktur. Ya, katakan level rumah tangga, ada seorang ayah yang sebagai penjamin, sebagai pengontrol, pengendali, ya ada istri. Pada level masyarakat ya lebih luas tentu. Betul. Ya ada, kalau dalam masyarakat kita kan ada Pak RT. RT sebenarnya jangan lupa punya tanggung jawab besar itu, menjaga integritas warganya. Dan diminta pertanggungjawaban juga. Betul. Ya, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyah. Ya. Semua akan diminta tanggung jawab. Ada level RW, level lurah, sampai yang tertinggi. Termasuk pengurus masjid tadi? Betul, termasuk pengurus masjid. Pengurus masjid itu punya tanggung jawab, punya kewenangan bagaimana menjaga integritas warga atau jamaah masjidnya. Makanya masjid jangan cuma jadi tempat ibadah ritual. Harus ada program. Dibuat program yang baik. Ya, banyak contoh lah masjid-masjid yang sudah berhasil, saya kira. Dan lagi-lagi bicara masjid itu harus di-manage sedemikian rupa ya. Jangan sampai masjid tadi nggak mampu memberikan kenyamanan, mau ibadah ruangannya panas, karpetnya bau, aduh masya Allah. Nah, itu kan butuh pembinaan, butuh kesiapan manajerial. Ya. Kalau perlu jamaah yang hadir itu difasilitasi. Ada salah satu masjid kalau nggak salah itu di Riau itu jamaah yang rutin itu diberikan fasilitas, dikasih beras, ya bahkan dianterin ke rumahnya. Yang dekat sini ada nggak Ustaz? Ya seperti itu. Ya banyak contoh lah, Masjid Jogokarian, Jogja, ya itu banyak contoh bisa dilakukan lah saya kira dalam rangka pembenahan pelayanan dari sisi masjid misalnya, sehingga jamaah yang datang tuh merasa nyaman, aman, terayomi. Bahkan kalau perlu masjid tuh punya database tentang jamaahnya, yang sakit, yang butuh bantuan dan seterusnya. Masjid harus hadir. Ya. Kira begitu, Ustaz.
Kayaknya untuk masjid nanti diadakan Iya, ini harus ada tema tersendiri. Iya, tema sendiri dan Iya. Ustadz siaplah nanti untuk mendengar Masya satu Allah. narasumber. Ya, baik mitra JC sekalian, alhamdulillah ya sorban umat untuk kesempatan Jumat ini Allah takdirkan untuk bisa mengingatkan diri kita semua bahwa kita ini seorang muslim, mukmin, muhsin yang tentunya memiliki integritas. Nah, integritasnya dalam Quran Allah jelaskan, dalam Sunnah Rasulullah sampaikan, dan Rasulullah sudah memberikan contoh kepada kita bagaimana menjaga, mengawal, meningkatkan integritas setiap diri kita. Sehingga dengan obrolan kita ini tentunya harus memberikan manfaat ya, yang teraplikasi. Karena di awal Ustadz selalu mengingatkan ini sesuatu yang mudah dibicarakan, tapi ternyata terasa berat ya. Kenapa berat? Karena nggak dijalankan. Coba kalau dijalankan, insya Allah Allah mudahkan. Amin. Jelas kita selalu membaca salah satu dalam Quran yang sering kita baca Allahus Somad. Amin. Ya Allah tempat kita berharap, berlindung, ya. Sehingga apa yang kita tunaikan selama itu perintah Allah, jalankan dan jangan ada rasa sesuatu yang memberatkan. Karena ini dari Allah dan Allah akan memberikan kemudahan kepada kita. Amin. Dan juga kalau ada itu larangan, kita tinggalin. Bismillah. Ya. Karena ini larangan dari Allah, maka harus kita tinggalkan. Dan ini harus menjadi keyakinan dan sebagai bukti integritas kita sebagai seorang hamba Allah. Ya, baik. Amin. Sebelum diakhiri, mungkin Ustadz ada yang ingin disampaikan sebagai closing? Cukup, Ustadz. Cukup ya? Ya, rasanya kita harus membuktikan dengan amal. Amin. Jangan sampai tadi Ustadz ingatkan, kabura maqtan indallah taqulu ma la taf'alun. Masya Allah. Dibenci sama teman, dibenci keluarga, istri, nggak enak banget, apalagi sama Allah. Allahu Akbar. Auzubillah min dzalik. Baik, mitra sekalian, kita akhiri kesempatan sorban umat pada kesempatan ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memilih kita sebagai hamba-hambanya yang istiqomah, ikhlas dalam menjalankan segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Kita akhiri dengan sama-sama melafazkan kalimat hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dari kami yang bertugas mohon maaf atas segala kehilafan. Bila bisabil haq walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.